Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai literasi pasar modal untuk mewujudkan kemandirian ekonomi. Dalam literasi pasar modal ini, terdapat 5 topik utama yang akan kita bahas, yaitu definisi investasi, perbedaan menabung dan investasi, skema pasar modal, langkah-langkah serta prinsip investasi, dan lembaga-lembaga terkait. Mari kita awali pembicaraan kali ini dengan pengertian investasi. Investasi adalah kegiatan mengelola aset atau harta, sehingga aset atau harta tersebut mampu memberikan nilai lebih di masa depan. Salah satu alasan terbesar untuk memulai investasi adalah adanya inflasi, di mana inflasi sendiri merupakan proses meningkatnya harga yang terus-menerus, atau dengan kata lain, proses menurunnya nilai uang secara terus-menerus. Mari kita simak skema inflasi berikut ini. Harga satu kapling tanah di kota Semarang pada tahun 1998 berkisar 7 juta, sedangkan pada tahun 2020, harganya sudah mencapai 350 juta. Kita dapat simpulkan di sini bahwa memang terjadi kenaikan harga tanah yang signifikan selama 22 tahun. Lalu, apa bedanya antara investasi dengan menabung? Mari kita amati tabel berikut. Kita berinvestasi memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan, yang mana pasti akan menemui resiko, seperti naik turunnya harga saham jika kita memilih untuk berinvestasi di instrumen saham. Investasi dilakukan di pasar modal, di mana kita akan membeli dan menjual instrumen keuangan. Di sisi lain, menabung merupakan kegiatan menyimpan uang di bank, yang mana hal itu relatif tidak memiliki resiko. Kita akan mulai mempelajari inti dari materi hari ini, yakni pasar modal. Pasar modal sendiri mempertemukan pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi produk keuangan, seperti saham, obligasi, reksadana, ETF, dan lain sebagainya. Di sini, perusahaan merupakan pihak yang membutuhkan dana, sedangkan investor merupakan pihak yang membutuhkan sarana investasi. Dalam pasar modal, terdapat beberapa lembaga yang mengatur, seperti Bursa Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, KPI, yang mengatur pelunasan dan pembayaran, serta KSEI, yang mengatur penyimpanan saham dan pendataan saham. Kita akan membahas 2 produk pasar modal, yakni saham dan reksadana. Saham merupakan bukti kepemilikan suatu perusahaan dan merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perusahaan. Sedangkan reksadana merupakan sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal untuk diinvestasikan dalam berbagai saham atau instrumen keuangan lainnya. Berikut konsep dasar saham. Bu Siti berniat memiliki usaha laundry di mana memerlukan modal sebesar 6 juta. Namun, Bu Siti hanya memiliki dana 1 juta. Oleh karena itu, Bu Siti mengajak 5 temannya untuk bersama-sama menanamkan modal masing-masing 1 juta. Sehingga, setiap orang dalam perusahaan laundry tersebut memiliki saham sebesar 1 juta. Kemudian, seiring berjalannya waktu, usaha laundry Bu Siti berkembang, sehingga nilainya menjadi 12 juta. Nilai saham Bu Siti dan teman-temannya pun naik 2 kali lipat, dari 1 juta menjadi 2 juta.
Bu Siti dan teman-temannya bisa menjual sebagian atau seluruh saham yang dimilikinya kepada orang lain. Lalu, mengapa saham menjadi instrumen keuangan yang menarik untuk diinvestasikan? Yang pertama adalah mudah. Karena banyak perusahaan sekuritas dan manajer investasi yang dapat memberi rekomendasi investasi. Sehingga kita tidak memerlukan pengetahuan yang mendalam dan tidak sulit untuk melakukan pemantauan. Yang kedua adalah terjangkau, karena mulai dari Rp100.000 per bulan, kita sudah dapat melakukan investasi, sehingga tidak membutuhkan modal yang besar. Dan yang ketiga adalah menguntungkan di masa depan, apabila investasi dilakukan secara berkala dengan orientasi jangka panjang. Berikut mekanisme saham di pasar perdana. Yang dimaksud adalah sebelum tercatat di Bursa Efek Indonesia. Pertama, investor mengirimkan dananya ke bank, serta mengirim data-datanya ke agen penjual atau sekuritas. Kemudian, dilakukan penjatahan oleh penjamin emisi, yang dikoordinasikan dengan emiten atau perusahaan yang sudah go publik, yang mana sahamnya dapat kita beli. Kemudian, melakukan konfirmasi penjatahan lewat Biro Administrasi Efek, yang kemudian diinformasikan kembali ke investor. Berikut mekanisme jual-beli saham di pasar sekunder. Inilah yang sering terjadi di Bursa Efek dari hari Senin hingga hari Jumat. Pertama, investor melakukan transaksi jual-beli melalui aplikasi sekuritas. Kemudian, diteruskan oleh agen penjual atau sekuritas kepada BI. Kemudian, mekanisme penyelesaian kewajiban pembayaran oleh pembeli dan penerimaan oleh penjual. Kemudian, KCI akan menyelesaikan, yang membeli akan menerima sahamnya, sedangkan yang penjual akan menerima uangnya. Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal, yang kemudian dana tersebut dikelola oleh manajer investasi dalam portofolio investasi. Kita dapat ilustrasikannya seperti ini. Terdapat 5 orang yang masing-masing menghimpun dana sebesar 10 juta. Kemudian, mereka mempercayakan dana mereka kepada manajer investasi. Di sini, manajer investasi akan menganalisa pasar, di mana dia akan menginvestasikan dana tersebut kepada usaha-usaha yang menguntungkan. 8 langkah investasi di pasar modal. 1. Pahami tujuan investasi. Apakah tujuan investasi itu untuk biaya pendidikan, dana pensiun, atau lainnya? Selain itu, kita perlu mempertimbangkan apakah jangka investasi itu pendek, menengah, atau panjang. Yang kedua, pelajari alternatif investasi. Apakah kita akan berinvestasi melalui saham, obligasi, reksadana, atau lainnya? Yang ketiga, pahami tingkat risiko masing-masing produk investasi. Yang keempat, tentukan batas investasi, di mana hal ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan masing-masing. 5. Tentukan strategi investasi. 6. Manfaatkan jasa profesional apabila diperlukan. Yang ketujuh, pertahankan tujuan investasi. Jangan sampai kita tergiur oleh tren yang ada. Prinsip dasar berinvestasi di pasar modal. Pergunakan dana lebih. Dapatkan informasi mengenai produk investasi sebanyak mungkin sebelum mengambil keputusan untuk berinvestasi. Jangan menempatkan seluruh dana investasi pada satu jenis instrumen. Kenali perusahaan di mana Anda berinvestasi, begitu pula dengan produk-produknya. Investasi secara berkala dengan orientasi jangka panjang.
Berikut beberapa lembaga yang terkait. Pertama, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, di mana bertugas mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan, agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara dengan teratur, adil, transparan, dan akuntabel. 2. BI atau Bursa Efek Indonesia bertugas menyelenggarakan perdagangan efek di pasar modal Indonesia yang teratur, wajar, dan efisien. Ketiga, KSEI, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, bertugas menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien. Yang keempat, KPI, Lembaga Clearing dan Penjamin, bertugas menyediakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa efek yang teratur, wajar, dan efisien. Dapat kita simpulkan bahwa Bursa Efek Indonesia diibaratkan seperti pasar, di mana toko-toko di pasar merupakan sekuritas, dan barang-barang yang dijual di toko merupakan emiten atau perusahaan, sedangkan kita sebagai investor adalah pembeli di pasar tersebut. Sekian dari kami, terima kasih. Bagaimana? Apakah Anda sudah yakin untuk berinvestasi?